Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 4 orang pelaku pencurian dengan kekerasan. Korban adalah seorang sopir truk yang memergoki para pelaku saat mencuri. Satu keluarga pemilik warung makan aniaya seorang juru parkir karena memungut biaya parkir pada kerabatnya. Bobi Nasution, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, diduga memberi hadiah umroh. Informasi pertama, petugas Reskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap 4 orang pelaku pencurian dengan kekerasan. Korban adalah seorang sopir truk tewas di lokasi karena tak sanggup dikepung para pelaku saat melakukan perlawanan. Tertatih-tatih, seorang terduga pelaku pembunuhan dibawa polisi ke rumah sakit. Kakinya ditembak karena mengadakan perlawanan saat akan ditangkap. Pria ini adalah salah satu dari 4 terduga pelaku pembunuhan seorang pria di jalan raya menuju Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Keempatnya telah diringkus polisi. Korban adalah Donald Purba alias Kribo, 52 tahun. Ia meninggal dunia pada 3 Oktober lalu. Berdasarkan dari hasil penyelidikan, kejadian ini berawal dari keempat pelaku hendak mencuri ban serep kendaraan korban. Mengetahui aksi pencurian tersebut, korban yang merupakan sopir truk berusaha melawan. Namun kalah dan akhirnya tak berdaya usai menerima pukulan benda tumpul besi yang sebelumnya dibawa para pelaku. Mengetahui korban meninggal dunia karena terjadi pendarahan di bagian belakang kepala korban, keempat tersangka kemudian mengambil telepon genggam dan ban serep korban serta langsung melarikan diri. Berdasarkan informasi dari warga sekitar, polisi menangkap keempat tersangka di lokasi berbeda pada Sabtu lalu. Dengan modus mencoba mengambil ban serep, namun diketahui oleh korban, kemudian korban memberhentikan kendaraannya, kemudian mencoba menghalau keempat pelaku. Namun mendapat perlawanan dari keempat pelaku, kemudian si korban ini dipukul di bagian kepala menggunakan besi maupun dengan menggunakan batu. Keempat tersangka diancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Ahmad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Satu keluarga pemilik usaha warung makan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan seorang juru parkir pada 1 Oktober lalu. Pelaku memukuli korban akibat percekcokan dengan juru parkir yang meminta uang parkir pada kerabatnya. Ardani Laya dianiaya di sekitar warung makan Jalan Setiabudi Medan Selayang pada 1 Oktober. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Adam Malik Medan, namun nyawanya tidak terselamatkan dengan luka di perut dan wajah. Polisi akhirnya menetapkan 3 orang dalam satu keluarga yang merupakan pemilik warung makan sebagai tersangka. Ketiga tersangka masing-masing Didi Yudi Wardana, Iqbal Tarigan, dan Rinawati Tarigan. Kejadian ini dipicu ulah korban yang tetap mengutip parkir di areal usaha warung makan tersangka. Puncaknya, korban menagih uang parkir pada salah seorang kerabat tersangka. Kesal karena telah berulang kali ditegur, tersangka Iqbal Tarigan terlibat keributan dengan korban. Cekcok ini beruntut panjang. Tersangka kembali dengan membawa 2 rekannya yang disebut penanggung jawab parkir. Bukannya meredah, cekcok ini berlanjut hingga keluarga pemilik usaha warung makan ikut serta memukuli korban dan melecut tubuh korban menggunakan ekor pari. Korban ini ada 7 luka tusukan, ya, 6 diantaranya di bagian depan dan 1 di bagian belakang. Tersangka ini satu keluarga. Satu keluarga, ya, suami istri dan ibu. Korban yang merupakan tukang parkir yang ingin memungut parkir di depan usaha milik para tersangka. Tersangka ini satu keluarga. Satu keluarga, ya, suami istri dan ibu. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian dengan bercak darah korban yang dikenakan saat penganiayaan.
ekor pari yang dia jadikan pelecut, rompi, dan identitas juru parkir. Ketiga tersangka diancam hukuman 12 tahun penjara. Tuti Alwelubis melaporkan dari Medan. Belum diganti ruginya lahan perkebunan kelapa sawit milik warga pada pembangunan jalan tol, membuat sejumlah warga mendatangi pos jaga perusahaan pengelola pembangunan jalan tol. Warga berharap kepada pihak perusahaan untuk segera melakukan pengurusan ganti rugi lahan. Sejumlah warga mencoba merusak pos jaga milik PT Hutama Karya Infrastruktur di Desa Bukit Mangkirai, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Hal ini dilakukan warga lantaran tidak terima dengan belum diganti ruginya lahan perkebunan kelapa sawit oleh pihak perusahaan yang mengerjakan proyek jalan tol. Mengetahui kejadian tersebut, penanggung jawab lapangan dari perusahaan terkait langsung mendatangi warga dan terlibat adu mulut hingga nyaris saling pukul di antara keduanya. Adu saling dorong pun tidak dapat terhindarkan. Salah satu pekerja lapangan dari perusahaan meminta warga untuk berhadapan langsung dengan pemimpin yang berwenang. Warga mengaku pihak perusahaan tidak pernah meminta izin, bahkan membicarakan harga ganti rugi lahan kepada pemilik. Warga merasa saat mencoba mengurus persoalan tersebut dengan surat-surat lengkap malah dipersulit. Lahan warga juga tanpa izin sudah tertimbun tanah untuk pembangunan jalan tol. Ini hasil yang tersisa pun kami udah susah payah mengambil ke seberang. Jalan pun belum diselesaikan, belum ada jalan. Sebelumnya ini Bu, ditanamnya apa? Sawit. 2 tahun udah tunggu nerima hasil dari sini. Media kita. Oke, jadi pihak dari HKI ini apakah sudah ada mendatangi Ibu atau belum? Belum ada. Setelah beradu mulut selama 1 jam lebih, keributan akhirnya dapat terlerai ketika pihak kepolisian memediasi warga dan petugas perusahaan terkait. Tujuan kami di sini adalah dalam rangka menjaga stabilitas situasi Kamtipmas, jangan sampai timbul hal-hal yang bisa nanti melanggar hukum, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, baik dari pihak pekerja HKI ataupun dari pihak dari masyarakat yang menuntut ganti rugi lahan. Warga berharap pada pihak perusahaan segera melakukan pengurusan ganti rugi lahan yang saat ini sudah dilakukan pembangunan jalan tol di kawasan area tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Ombudsman Sumut turun tangan menyelidiki kasus siswa SMP negeri yang meninggal usai dihukum gurunya. Pihak Ombudsman menilai kasus ini terjadi karena lemahnya pengawasan kepala sekolah terhadap bawahannya. Kasus kematian siswa usai mendapat hukuman squad jam masih terus ditelusuri. Dalam pemeriksaan dengan Ombudsman Sumatera Utara, sang guru awalnya menghukum berdiri kepada 6 siswa, termasuk diantaranya korban. Hukuman diberikan lantaran siswa tidak mampu menghafal pelajaran yang diberikan. Kemudian salah seorang siswa yang mendapat hukuman meminta agar hukuman berdiri diganti menjadi squad jam. Lalu guru menyambut dengan tawaran 100 kali, lalu dilaksanakan oleh para siswa yang mendapat hukuman. Setelah menjadi hukuman squad jam, korban belajar seperti biasa. Keesokan harinya sakit, lalu dilaporkan meninggal dunia pada Kamis 26 September. Sementara pihak Ombudsman menilai kasus ini terjadi karena lemahnya pengawasan kepala sekolah terhadap bawahannya. Dia tidak masuk sekolah, Senin tidak masuk sekolah, Selasa itu hari libur, dan Rabu tidak masuk sekolah dan Kamis dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Bahwa ada kelemahan dalam hal pola koordinasi dan komunikasi antara guru, wali kelas ke guru bimbingan konseling. Nah, si anak ini kan kemarin kami tanyakan kepada guru agama, apakah hanya 1 kali ini almarhum ini tidak mengerjakan tugas? Nah, ternyata kan dia tidak hanya 1 kali saja, tapi beberapa kali. Hingga kini penyebab kematian korban berinisial RSS belum dipastikan. Proses penyelidikan terhadap kematian RSS masih berjalan. Polres Deli Serdang telah memeriksa sejumlah saksi sambil menunggu hasil otopsi setelah dilakukan ekshumasi.
Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Medan. Personil Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumut membekuk 2 tersangka anggota Sindikat Jaringan Narkoba Internasional Indonesia Malaysia. Polisi menemukan sebanyak 29 kg sabu-sabu serta 39.000 pil ekstasi yang akan diedarkan di berbagai kota. Personil Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara meringkus anggota Sindikat Peredaran Narkoba Lintas Negara. Aksi ini terjadi di ruas Jalan Juanda, Imam Bonjol, Kota Medan. Saat diringkus, polisi menemukan 29 kg sabu-sabu serta 39.000 pil ekstasi yang akan diedarkan di berbagai kota. Yang tadi gabung semua. Bentar. Yang tadi di mobil. Jangan dulu, mau pengembangan lagi. Jangan dulu bang, kami mau pengembangan lagi bang gitu loh. Setelah dilakukan pengintaian, polisi menangkap seorang pemotor yang berperan sebagai kurir. Namun dari keterangan tersangka, barang bukti berada di mobil yang telah diserahkan usai pertemuan di komplek CBD Polonia. Jadi kita melakukan penyelidikan sejak dari Tanjung Balai, kemudian baru kita bisa temukan yang bersangkutan sudah berada di pusat kota Medan, yaitu tepatnya di CBD Polonia. Nah, di situ kita amankan satu orang MF yang mengendarai sepeda motor, kemudian berhasil kita amankan dan selanjutnya yang bersangkutan berusaha melarikan diri, kemudian kita amankan sepeda motor dan tersangkanya. Kemudian selang beberapa kemudian tim yang lain melakukan pengejaran terhadap satu buah kendaraan Honda Brio yang melarikan diri juga. Penangkapan ini merupakan akhir dari pengintaian yang dilakukan sejak kedua tersangka berlabuh di Tanjung Balai dari Malaysia. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kebetulan berusaha untuk melakukan perlawanan.